Kita akan mempelajari apa saja yang menjadi rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro pada dimensi kesehatan. Untuk indikator jarak ke sarana kesehatan terdekat, tidak ada datanya. Yang ada adalah untuk indikator ketersediaan tenaga kesehatan yang dipengaruhi oleh bidan, dokter, dan nakes terpenuhi atau sudah optimal ada 11 desa. 53 desa masih masuk dalam program super prioritas dan 19 desa menjadi program prioritas. Lalu indikator tingkat aktivitas posyandu, 79 desa sudah terpenuhi dan 4 desa menjadi program prioritas. Pada indikator tingkat kepesertaan BPJS, 20 desa terpenuhi, 20 desa menjadi program super prioritas dan 43 desa menjadi program prioritas. Dimensi pendidikan, semuanya tidak ada data. Dimensi modal sosial, baru 1 desa terpenuhi untuk indikator terdapat kelompok olahraga. Kemudian 81 desa menjadi super prioritas dan 1 desa menjadi program prioritas. Harus dilaksanakan pada tahun 2020. Kemudian indikator terdapat kegiatan olahraga, 1 desa yang terpenuhi, 79 desa menjadi program super prioritas dan 3 desa menjadi program prioritas. Lalu pada dimensi permukiman, terpenuhi atau yang sudah optimal 68 desa, 4 desa menjadi program super prioritas dan 11 desa menjadi program prioritas. Untuk indikator akses warga memiliki air mandi dan mencuci, 67 desa terpenuhi, 15 desa masuk program super prioritas, 1 desa masuk program prioritas. Lalu indikator jumlah keluarga yang sudah memiliki aliran listrik, 81 desa sudah terpenuhi atau optimal, 1 desa super prioritas dan 1 desa prioritas. Dimensi keragaman produksi, indikator terdapat lebih dari 1 jenis kegiatan ekonomi penduduk, 37 desa sudah terpenuhi, 45 desa masuk program super prioritas dan 1 desa program prioritas. Dimensi perdagangan, untuk indikator akses penduduk ke pusat perdagangan, 28 desa terpenuhi atau optimal, 52 desa super prioritas dan 3 desa prioritas. Indikator terdapat pasar desa, baru 3 desa terpenuhi. Kemudian 70 desa super prioritas dan 10 desa prioritas. Indikator terdapat sektor perdagangan, 73 desa terpenuhi, 6 desa super prioritas dan 4 desa prioritas. Dimensi akses distribusi, belum ada desa yang terpenuhi, 82 desa yang super prioritas dan 1 desa prioritas. Untuk dimensi akses kredit, belum ada desa yang terpenuhi, 81 desa prioritas dan 81 desa super prioritas dan 2 desa prioritas. Untuk keterpenuhan indikator tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR. Lalu untuk indikator akses penduduk ke kredit, belum ada desa juga yang terpenuhi, maka 82 super prioritas dan 1 desa prioritas. Dimensi lembaga ekonomi, 3 desa baru terpenuhi, 30 desa super prioritas dan 50 desa prioritas. Pada indikator terdapat usaha kecil, usaha kedai makanan, restoran, hotel, dan penginapan.
Pada dimensi keterbukaan wilayah, untuk indikator terdapat moda, baru 56 desa terpenuhi, 12 desa super prioritas, dan 15 desa prioritas. Indikator jalan yang dilalui oleh kendaraan bermotor roda 42 desa sudah terpenuhi, 5 desa super prioritas, dan 6 desa prioritas. Indikator kualitas jalan desa, 82 desa sudah terpenuhi, dan 1 desa yang prioritas. Dimensi kualitas lingkungan, 82 desa sudah terpenuhi untuk indikator pencemaran air, tanah, dan udara, dan 1 desa prioritas. Dimensi potensi dan tanggap bencana, untuk indikator kejadian bencana alam, 80 desa sudah terpenuhi dan 3 desa prioritas. Untuk indikator upaya tindakan terhadap potensi bencana alam, 18 desa sudah terpenuhi, 31 desa super prioritas, dan 34 desa prioritas. Lalu mari kita lihat ranking untuk Sitaro. Kita lihat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2020 berkembang dari 83 desa dengan indeks 0,6779, mengalami pertumbuhan 0,85%, hingga pada 2021 statusnya menjadi berkembang dari 83 desa yang sudah terisi datanya dengan indeks 0,6837. Kita lihat indeks pada tingkat kecamatan, mulai dari Kecamatan Biaro. Kecamatan Biaro pada tahun 2020 status berkembang dengan 5 desa dan indeksnya 0,6978, pertumbuhannya 0,04. Pada tahun 2021 menjadi berkembang dengan indeks 0,6981. Tagulandang Utara yang mengalami pertumbuhan minus 1,85%, sedangkan Kecamatan Tagulandang 13 desanya mengalami pertumbuhan 0,12%, dan Kecamatan Tagulandang Selatan mengalami pertumbuhan 2,04%. Kita ke Kecamatan Siau Timur. Siau Tengah statusnya maju, mengalami pertumbuhan 3,53%. Kemudian Siau Timur Selatan, 14 desa dengan status berkembang, mengalami pertumbuhan 1,29%. Lalu Siau Timur mengalami pertumbuhan 0,06% dengan status berkembang pada 11 desa. Kemudian Siau Barat Selatan mengalami pertumbuhan 2,40%, status berkembang 7 desa. Lalu Siau Barat mengalami pertumbuhan 1,72%, status berkembang. Kemudian Siau Barat Utara ya tadi. Sekarang adalah Kecamatan Siau Barat dengan 9 desa mengalami pertumbuhan 0,35%. Itu saja untuk 10 kecamatan yang berada di Pulau Siau. Desa di Kecamatan Biaro, Desa Buang mengalami pertumbuhan 0,24% dengan status berkembang. Desa Dalin Saheng tidak mengalami pertumbuhan atau stuck pada posisi berkembang. Desa Karungo juga mengalami posisi stuck dengan status berkembang. Desa Lemanggo statusnya maju tapi mengalami pertumbuhan stuck atau 0%. Desa Tope status berkembang mengalami pertumbuhan stuck. Umbiha juga pertumbuhannya stuck pada status berkembang. Tanah Wong, Kecamatan Siau Barat, perkembangannya minus atau mundur
minus 1,42% pada status berkembang. Desa Lehi juga mengalami perkembangan minus 1,15 pada status berkembang. Kita lihat di sini, maka Lehi mengalami posisi pertumbuhan 2,03% pada status berkembang. Maka Lehi Timur mengalami pertumbuhan 2,64% pada status berkembang. Maka Lehi Utara mengalami stuck pada status berkembang. PH mengalami pertumbuhan 1,08% pada status berkembang. Desa Peling mengalami stuck pada status berkembang. Desa Peling Sawang mengalami stuck pada status berkembang. Laraeng pertumbuhan stuck dengan status berkembang. Nakoa mengalami pertumbuhan hebat 3,78% pada status berkembang. Desa Batu Senggo mengalami pertumbuhan 2,53% pada status berkembang. Talawit mengalami pertumbuhan signifikan 8,82% dari berkembang menjadi desa maju. Desa Mahuneni mengalami pertumbuhan 1,37% pada status berkembang. Desa Kapeta mengalami stuck pada status berkembang. Desa Tenaki stuck pada status berkembang. Desa Sawang mengalami pertumbuhan 4,39% pada status desa maju. Desa Biau Seha mengalami pertumbuhan 0,27% pada status berkembang. Desa Biau mengalami pertumbuhan 1,09% pada status berkembang. Desa Bandil mengalami pertumbuhan 2,98% dari berkembang menjadi desa maju. Desa Pangerolong mengalami pertumbuhan 0,88% pada status berkembang. Desa Kalihiang mengalami pertumbuhan 0,76% pada status berkembang. Desa Buhias mengalami kemunduran minus 0,27% pada status berkembang. Desa Tapile mengalami pertumbuhan 1,75% dengan status tertinggal. Desa Pahepa mengalami pertumbuhan 0,34% dengan status berkembang. Desa Matole mengalami pertumbuhan 1,99% dengan status berkembang. Desa Lahopang mengalami pertumbuhan 0,07% pada status berkembang. Desa Mara mengalami pertumbuhan 0,26% pada status maju. Desa Batu Bulan mengalami pertumbuhan 4,17% pada status berkembang. Desa Hiung mengalami pertumbuhan 2,96% pada status berkembang. Desa Kawahang mengalami pertumbuhan 0,27% pada status berkembang. Desa Kiawang mengalami pertumbuhan 1,89% pada status berkembang. Desa Kinari mengalami pertumbuhan 0,23% pada status berkembang. Desa Mini mengalami pertumbuhan 0,23% pada status berkembang. Desa Nameng mengalami pertumbuhan 4,15% pada status berkembang. Desa Winangun mengalami pertumbuhan 0,04% pada status berkembang. Desa Beong mengalami pertumbuhan 8,58% tinggi pada status desa maju. Desa Salili
mengalami pertumbuhan 1,07% dari status berkembang menjadi status maju. Desa Lai mengalami pertumbuhan 5,06% pada status maju. Desa Dompase mengalami kemunduran sebesar 1,68% pada status berkembang. Desa Apelawo mengalami kemunduran 3,64% status berkembang. Desa Bukide mengalami kemunduran 0,55% pada status berkembang. Desa Kanang tidak mengalami perkembangan atau stuck pada status maju. Desa Buise mengalami pertumbuhan 1,10 pada status berkembang. Desa Diahe mengalami pertumbuhan 0,88 pada status berkembang. Desa Dame terjadi pertumbuhan 0,27% pada status berkembang. Desa Dame 1 mengalami stagnasi pada status berkembang. Desa Lia 1 mengalami pertumbuhan 2,30% pada status berkembang. Desa Kararung stuck pada status maju. Desa Kararung 1 mengalami pertumbuhan 0,29% pada status berkembang. Desa Pengsara stuck pada status berkembang. Desa Barangkapehe stuck pada posisi berkembang. Desa Boto stuck pada posisi berkembang. Desa Hasi stuck pada posisi berkembang. Desa Laimpatehi stuck pada posisi berkembang. Desa Lesarede stuck pada posisi maju. Desa Lesa stuck pada posisi berkembang. Desa Mangian stuck pada posisi berkembang. Desa Mohon Sawang stuck pada posisi berkembang. Desa Mulengan mengalami pertumbuhan 1,93% pada status berkembang. Desa Pahiyamang mengalami stuck pada posisi berkembang. Desa Pumpente mengalami kemunduran minus 0,28% pada posisi berkembang. Desa Tulusan stuck pada posisi berkembang. Desa Birakiama mengalami pertumbuhan 6,07% pada posisi berkembang. Desa Birarike stuck pada posisi berkembang. Desa Humbia mengalami pertumbuhan 3,43% pada status berkembang. Desa Kisihang mengalami stuck pada status berkembang. Desa Bawo mengalami kemunduran minus 0,56% pada status berkembang. Bawoleo mengalami minus 7,31% pada status desa berkembang. Desa Bulangan mengalami minus 5,15% pada status berkembang. Desa Lumbo mengalami pertumbuhan 1,12% pada status berkembang. Desa Wo dan Desa Uha tidak ada di sini.